Ya udah selesai ambil berliannya, lanjut perjalanan. Lanjutkan jalan, bergerak di sini. Saya dulu kalau nganter Kalista sering lewat gang ini karena macet ya. Jadi Siono lurus tembus ke Bakti 111 SMP. Nah ini SMA 78. Zaman-zaman dulu tuh SMA di sini ini sering ada bazar. Teman-teman bazar banyak yang dapat di sini, tapi saya belum pernah merasakan bazar di sini. Katanya sih dulu bagus kalau bazar di sini, tapi saya belum pernah kebagian untuk bisa bazar di sini. Sekarang udah pandemi. Nah sebelah kiri kita Binus Square, apartemen, kos-kosan, kontrakan ya buat mahasiswa Binus. Ya, semoga Bondes dimampukan memiliki seperti Binus, mempunyai Binus Square gitu kan. Ya bermimpi harus tinggi, karena dulu saya di sana bagian dari Binus juga. Minimal saya harus mempunyai mimpi, karena saya basicnya juga orang perhotelan dulu, memiliki seperti itu ya. Tapi non hutang, non riba, itu yang saya cita-citakan. Walau alam, amin. Oh, ini kondisi belakangnya, saya belum pernah masuk 78 ini. Oh, ini tempat apa ini? Kantin apa ini? Luas juga tempatnya. Dulu sih ada kelas internasionalnya, tapi nggak tahu sekarang masih ada enggak. Ada ibu-ibu wawan arus apa gimana tuh? Oh, luas ya dalamnya. Nah mentok di sono itu SD Bakti, sekolahnya Mbak Kalista. Mas Bumi katanya juga pengen ke sana nih besok. Ya mohon doanya guys, dimampukan. Karena masuk Bakti ya dahsyat. Kalau Mbak Kalista dulu DP-nya aja 30, habis 30-an pas masuk pertama, 30 lebih. Tapi yang internasional sekarang udah nggak ada. Yang kelas biasa kemarin lihat-lihat kayaknya 18-an lebih ya. Ya jadi harus butuh persiapan 20. Terus Mbak Kalista juga maunya internasional, tapi nggak tahu di mana. Ya kalau rezekinya pasti bisa. Karena saya itu punya cita-cita unik guys. Anak saya pengen tas sekolahin yang mimpinya, saya punya cita-cita anak saya sekolahnya di sekolah internasional dari SD sampai SMA. Nawa itu saya adalah supaya saya tidak perlu ngelesin bahasa Inggris lagi. Karena kalau dihitung-hitung les bahasa Inggris, sekolah, segala macam itu kosnya juga tinggi. Ya mirip-mirip lah gitu. Terus kalau les saya ngalamin itu nggak bisa se-fluent, selancar pada saat everyday sudah jadi belajarnya gitu ya, sudah jadi bahasa pengantar sehari-hari gitu. Ya kira itu bisa karena repetitionnya luar biasa. Mau sekolah, mau bisnis itu kan pengulangan unlimited sebenarnya yang membuat seseorang jadi jago. Kalau seminggu sekali les, seminggu sekali, 2 kali ya berat. Bisa sih bisa, tapi beda dengan yang repetition atau pengulangan setiap hari, setiap saat. Alhamdulillah kalau Mbak Kalista itu sekarang ya bahasa Inggrisnya sudah lancar gitu, tinggal vocabnya aja dibenerin, tata bahasanya gitu ya. Tapi kalau untuk ngomong ya harus lancar karena dari TK dulu sudah langsung bahasa Inggris. Tapi saya sarankan teman-teman kalau mau ikut gaya saya jangan dari sebelum TK ya. Dulu Mbak Kalista tuh dari masih kelas 3 tahun udah belajar bahasa Inggris, itu bermasalah juga. Masalahnya apa? Masalahnya itu jadi bahasa ibunya kurang. Jadi bahasa ibunya jadi kurang, itu bermasalah. Nah waktu mau ngomong bahasa Indonesia dia kalang kabut waktu itu. Kok angel ya nyebrang, wame terus. Angel. Tuh wali maju.
hadir di sini tuh diusir satpam gara-gara saya pas kebakaran saya ngesut sini nih. Wah, sono sempro. Oh, saya ke satpam hilang. Lu yang teman kebakaran dan yang teman kebakar ini PLN. Saya di depan aja diusir ya anggrek. Ye, jalan pintas juga kalau nganter Mbak Kalista. Udah pasti ya bener. Mana kopinya Bibi? Kalau antar Kalista saya suka jalan pintas ke sini nih. Tidak semua orang tahu nih jalan pintas. Karena kalau udah normal macetnya tuh enggak kiri sih. Mana Budi? Sono. Wah, saya pengen nyoba itu. Saya pengen nyoba jembatan. Pengen nyoba jembatan di situ depan. Ada jembatan nyebrangin kali. Dulu masih bambu, sekarang udah jadi cor ya. Boleh dicobain, jajal. Itu sering lewat situ saya kalau belanja ke pasar Kopro. Anget Pak, anget. Gegeni Pak, anget. Wih, jembatan mantap nih. Ini pohon apa nih? Pohon paya kayaknya. Sono Jakarta Barat, sono tuh apartemen itu apa namanya, Taman Anggrek TA. Ini kebakaran kemarin di situ. Walinya nih, tapi sampahnya udah lumayan bersih nih. WC itu kayak itu dibuang langsung ke kali, mantap ya. WC nya dibuang ke kali. Yes. Nah, dulu kalau jualan di gereja, sholatnya di sini saya suka sholat di sini nih. Tempatnya Mbak Siti. Mana kan? Udah bangun belum? Buat ke rumah Mbak Siti. Ngomongin di dalam tadi. Kita beli es kalau jualan di sini. Benar-benar bisa ditebak. Tapi yang saya pegang adalah sesuatu yang kita omongin, sesuatu yang kita lakukan tiap hari pasti akan menuju titiknya, terkoneksikan, tersambungkan. Nah, begitupun ini. Saya dulu sering mantau nih, orang yang iklannya 1 miliar per hari gitu, si Pak Bro Yoyo. Saya nggak kenal beliau, tapi ujung-ujungnya saya tersambungkan oleh salah satu pasukan tempur dia gitu. Nah, ini kan amazing. Terjadi lagi bahwa sesuatu yang sering saya lihat, saya tonton, bahkan saya dulu pernah ikut webinarnya Mas Yoyo. Walaupun ya soalnya knowledge yang diajarkan itu saya udah bisa gitu. Tapi karena untuk newbie ya, tapi apa, dengan suasana berbeda, hal berbeda gitu ya, itu saya dapat tambahan. Nah, sekarang wallahualam di bulan Agustus sampai September itu saya dapat ujian, penjualan saya drop,
terus saya ditipu orang yang menghabiskan semua tabungan saya, investasi saya lah gitu ya, itu saya loss, saya ditipu. Tapi satu sisi saya dipertemukan dengan orang yang memang saya perlukan gitu. Dan lebih kerennya itu apa, sinyalnya sama, frekuensinya. Jadi kita serius bisnis tapi masih bercanda, guyonan, itu terus berlanjut gitu. Jadi tadinya orang ini udah nggak terjun ke teknis gitu, tapi ketemu ngobrol-ngobrol cocok, dia siap membantu. Itu kan anugerah terindah ya. Dia biasanya orang sudah kayak owner, tinggal nyuruh pasukannya gitu. Tapi ini apa, jeruk limo bukan limo tuh, banyak buahnya, mantap. Tapi itu jalannya Allah tuh nggak ditebak. Pelajaran adalah kalau kita punya mimpi, punya cita-cita, terus saja ucapkan, pikirkan, actionkan, terus saja unlimited. Ini juga seperti yang dibilang Pak Mardigu WP ya, si Sontoloy, hati-hatilah dengan pikiran kita gitu. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal negatif, ya hal negatif itu yang akan terjadi. Makanya usahakan yang negatif itu segera singkirkan dan perbanyak hal-hal yang memang kita inginkan. Bahkan doa kita, kadang-kadang kita kan bermimpi, wah ya Allah saya ingin punya pendapatan 1 miliar gitu. Terus terpikir nih, ya kayaknya nggak mungkin terjadi gitu. Kita ngomong nggak mungkin itu jadi energi negatif yang meng-cancel impian kita, yang meng-cancel doa-doa kita. Itu kata beliau, hindari dan selalu jangan sampai meng-cancel doa kita. Itu saran dari beliau. Jadi ya terus aja kalau punya mimpi, terusin gitu, nggak usah takut. Wong satu-satunya yang bisa kita kontrol plus gratis yaitu pikiran kita sendiri ya. Saya jadi tahu hikmah seperti itu sob, setelah saya memutuskan belajar dan terjun langsung di usaha. Dulu saat masih kerja ya fokus saya nggak ke situ, fokus saya adalah menjalankan perintah pimpinan. Kalau sekarang fokus saya bagaimana mempertahankan usaha saya dan mempertumbuhkan dan mempertahankan. Dan ternyata mempertahankan itu lebih sulit sob. Contoh, di awal 2021 sampai medio Juni itu kalau kuartal berapa tuh, 1 atau 2 ya, nggak tahu ya kan, biasanya setahun bagi 4 Juni ya, mungkin ya kuartal 1 kedua itu cadas bagus gitu ya, imbalan oke, dunia peromsetan oke. Kuartal ketiga jomplang. Wih, di sini ternyata terbukti mempertahankan itu tidak mudah. Karena cenderungnya kalau udah stabil, kalau udah bagus, itu kita masuk zona nyaman, terlena. Disinilah apa namanya, kuasanya Allah terjadi. Dibuatlah supaya saya tidak terlena dengan didropkannya usaha saya. Akhirnya apa? Saya berpikir lagi, mencoba lagi, rugi lagi, boncos lagi, sedih-sedih lagi,
berdoa dikuatin lagi, actionnya dilebihkan lagi, dan terjadi ya gitu. Semangat lagi, mulai bertumbuh lagi. Jadi kadang kita diberikan masalah itu, guys, nek pikirannya negatif, guys, remuk dan. Tapi pada saat dapat masalah, kita mencerna dengan akal sehat, tenang, kalem, syahdu, jos. Justru disitulah proses kita untuk belajar dan bertumbuh lagi. Ini udah ngos-ngosan, nafasnya remuk-remukan ternyata, kerasa ya. Sambil nengok lagi Kang Congfang kita wis teko. Oh, Pade. Cair-cair. Selamat pagi neng kita. Weh. Pasukan kita datang. Kita cek kidot dulu supaya mereka sholawat. Cair, 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 cair. Cair. Waduh, si botak udah berkeliling kota. Assalamualaikum. Ge. Jangan lupa sholawatnya. Hah? Apa gue? Simpen dulu aja sini. Weh, Kang Congfang udah datang. Udah absen belum? Absen lah. Ayo kita budayakan absen. Ya tulis. Bukunya tulis dari awal tuh, woi. Jangan lupa tulis. Absen, sholawat, istighfar, apalagi sholat duha. Woi, oke, jangan lupa hari ini mulai sholat duha belum? Kemarin belum? Udah belum? Woi, mulai hari ini. Sholawatnya sama istighfar jangan lupa. Kita 100 kali. 100 sampai jam 11 sebenarnya. Ya 2 rakaat lah. Kalau bisa 4 rakaat. Kalau keren lagi bisa 8 rakaat. 2. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.